Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Pasal 7. Bayangan Masyarakat. Bagian 1. Sebagai pandangan dunia Weltan Saung. Konon, menurut pandangan lama masyarakat Minangkabau, bumi ini terletak di atas seekor ikan besar. Ikan itu berdiri di atas sebuah telur, dan telur tersebut bertumpu di ujung tanduk seekor kerbau. Kadang-kadang, seekor lalat menggigit kerbau itu, sehingga ia menggoyangkan kepalanya. Karena tanduk kerbau ikut bergerak, telur di ujung tanduk pun ikut bergoyang, begitu pula ikan di bawahnya. Akibatnya, bumi yang berada di atas ikan itu pun ikut berguncang. Demikianlah penjelasan orang dahulu tentang terjadinya gempa bumi. Pandangan dunia semacam ini sangat mencerminkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Kerbau memang memiliki peranan penting dalam kehidupan mereka, terutama di masa lampau. Hewan ini tidak hanya menjadi tenaga penggerak untuk membajak sawah dan menarik pedati, tetapi juga hampir seluruh bagian tubuhnya dimanfaatkan, dari tanduk hingga kotorannya. Bahkan nama alam Minangkabau mungkin saja berhubungan dengan kisah kemenangan kerbau orang Minangkabau atas kerbau dari Majapahit, yang konon menjadi simbol kejayaan mereka. Tidak mengherankan jika kerbau juga menempati tempat penting dalam cerita rakyat Minangkabau, seperti dalam kisah Cindur Mata, di mana seekor kerbau bernama Si Benuang berperan besar dalam pertempuran. Begitulah pentingnya kerbau dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Karena menjadi sumber kehidupan dan kekuatan, maka tak heran jika kerbau dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan besar, bahkan sampai dipercaya menopang dan mengguncang bumi. Pandangan serupa juga dapat ditemukan di daerah lain. Di Papua, yang dulu disebut Irian, misalnya, masyarakatnya sangat bergantung pada pohon enau. Pohon ini memberikan hampir segala kebutuhan hidup, makanan, bahan bangunan, atap, bahkan senjata. Seseorang yang memiliki beberapa batang pohon enau yang ditanam dengan selang usia beberapa tahun, dapat hidup berkecukupan tanpa banyak bekerja keras. Pohon ini memberi hasil secara teratur, satu pohon ditebang setiap tahun, dan satu lagi ditanam sebagai pengganti. Karena begitu besar manfaatnya, pohon enau pun menjadi pusat dalam pandangan hidup dan kepercayaan masyarakat setempat. Demikian pula dalam filsafat Hindu. Ajaran-ajaran dalam kitab-kitab suci seperti Mahabharata, Upanishad, dan Ramayana sebenarnya merupakan cerminan dari struktur masyarakat Hindu itu sendiri. Filsafat Hindu mengajarkan bahwa jiwa manusia terpisah dari jasmani. Setelah mati, jiwa akan berpindah ke tubuh lain melalui proses reinkarnasi. Jiwa orang bijak akan lahir kembali dalam tubuh yang lebih baik, sedangkan jiwa orang berdosa akan turun ke tingkat yang lebih rendah, bahkan bisa terlahir sebagai hewan. Jiwa yang telah suci sepenuhnya dapat mencapai nirwana dan terbebas dari siklus kelahiran kembali. Masyarakat Hindu sendiri terbagi dalam 4 kasta utama. 1. Brahmana, kasta tertinggi, yaitu para pendeta. Jiwa dari kasta ini diyakini paling dekat dengan nirwana. 2. Satria, kasta bangsawan dan raja. Jiwa mereka bisa naik ke tingkat Brahmana atau turun ke bawah. 3. Waisya, kasta pedagang, pengrajin, dan petani. 4. Sudra, kasta pekerja kasar seperti penyamak kulit dan penyapu jalan. Perkawinan antar kasta dilarang keras, dan keturunan dari perkawinan semacam itu dianggap paria atau kaum najis yang tidak boleh disentuh. Sistem ini begitu ketat hingga terdapat ribuan subkasta yang menentukan pekerjaan dan status seseorang sejak lahir hingga mati. Dengan demikian, filsafat Hindu sejatinya adalah bayangan dari tatanan masyarakat yang terbelah oleh sistem kasta. Ia menanamkan pandangan bahwa seseorang harus menerima nasibnya di dunia ini, dengan janji bahwa setelah mati ia bisa terlahir kembali dalam kasta yang lebih tinggi. Pandangan ini meninabobokan kaum tertindas agar pasrah pada keadaan, sementara golongan atas tetap berkuasa dan hidup makmur. Bagian 2. Sebagai idaman. Bagi suku Indian, penduduk asli Amerika sebelum datangnya bangsa Eropa, kegiatan berburu adalah pusat kehidupan. Mereka memperoleh makanan, pakaian, dan bahan bangunan dari hasil buruan. Berburu juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong, karena kegiatan itu dilakukan secara kolektif.
Dari sanalah lahir kekuatan fisik dan moral yang mengagumkan dari masyarakat Indian. Karena berburu begitu erat dengan kehidupan mereka, maka surga yang mereka bayangkan pun merupakan kelanjutan dari kehidupan itu, sebuah padang luas penuh bison gemuk yang siap diburu. Surga bagi mereka bukan istana emas di awan, melainkan kehidupan yang sehat, bebas, dan menyenangkan, seperti keseharian mereka di bumi. Begitu pula dengan masyarakat lain. Surga yang dibayangkan oleh umat Kristen, misalnya, mencerminkan struktur masyarakat pada masa lahirnya agama itu, Tuhan sebagai Raja tertinggi di atas para malaikat, sebagaimana Raja Duniawi dikelilingi bangsawan dan prajuritnya. Sementara surga dalam pandangan Islam mencerminkan kehidupan masyarakat Arab, terdapat mata air jernih di tengah padang pasir, serta bidadari bermata indah, gambaran dari hal-hal yang langka dan diidamkan di gurun. Dengan demikian, surga atau kehidupan akhirat yang dibayangkan manusia selalu merupakan bayangan dari lingkungan dan masyarakat tempat mereka hidup. Ia adalah proyeksi dari keinginan dan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan duniawi. Bagian 3. Sebagai impian. Raja Jayabaya dari Kediri, sekitar abad ke-9 Masehi, terkenal dengan ramalannya tentang masa depan tanah Jawa. Dalam catatan Raffles dan berbagai sumber lain, Jayabaya disebut menubuatkan berbagai peristiwa yang akan terjadi hingga abad ke-21. Misalnya, ia meramalkan bahwa pusat pemerintahan Jawa akan berpindah-pindah, dari Surakarta, ke Katanga, lalu ke Karangbaja dan Kediri. Ia juga menubuatkan kedatangan bangsa Eropa yang akan menaklukkan Jawa, kemudian akan datang Raja Keling dari negeri jauh untuk mengusir mereka. Bahkan disebutkan bahwa pada tahun 2027 hingga 2090, Pulau Jawa akan lenyap sama sekali. Namun kenyataannya, semua ramalan itu meleset. Jawa tidak lenyap, dan peristiwa-peristiwa besar yang disebutkan tidak terjadi. Ramalan semacam ini lahir dari masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian dan sering dilanda bencana, seperti letusan gunung berapi atau pergantian kerajaan yang silih berganti. Maka, tidak heran jika Jayabaya, yang hidup dalam masa penuh gejolak, membayangkan masa depan dengan penuh kecemasan dan imajinasi. Bahkan para ilmuwan geologi dan politik modern pun tak dapat memprediksi peristiwa alam atau sejarah dengan tepat. Maka, ramalan Jayabaya hanyalah gambaran dari kecemasan dan harapan masyarakat zamannya, sebuah impian kolektif yang lahir dari pengalaman hidup di bumi yang goyah dan masa depan yang tak pasti. Bersambung ke Pasal 8 Masyarakat dan Seni.